Saya nggak mau anak saya tertuntut dengan tidak yang diperbuatinya, kena hukuman seumur hidup ataupun mati. Kita harus mencegah adanya miscarriage of justice. Miscarriage of justice atau kesalahan dalam penegakan keadilan. Sosok Fandi Ramadan, ABK yang viral dituntut mati kasus 2 ton narkoba, baru beberapa hari kerja. Sidang kasus penyelundupan 1,9 ton sabu di Batam menyisakan drama haru sekaligus pilu. Fandi Ramadan bin Sulaiman, terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum, mendadak viral setelah aksi bersujud di kaki sang ibu usai persidangan pada Kamis, 5 Februari 2026. Pria asal Medan Belawan yang bekerja sebagai penanggung jawab mesin kapal asing itu kini harus berhadapan dengan jeratan hukuman mati. Namun di balik tuntutan berat tersebut, Fandi dan keluarganya menyuarakan ketidakadilan. Kepada awak media, Fandi mengaku tak tahu apa-apa tentang puluhan kardus berisi sabu yang diangkut dari Thailand pada Mei 2025 silam. Ia mengira hanya bertugas mengurus mesin kapal, bukan mengangkut barang haram seberat 1,9 ton. Pengacara Hotman Paris pun turut menyoroti kasus Fandi Ramadan tersebut. Lewat Instagram miliknya, Hotman Paris meminta Presiden RI dan Jaksa Agung mengusut kasus tersebut. Ia juga membagikan pernyataan Ibu Fandi, yang meminta bantuan hukum kepadanya. Dalam video tersebut, Ibu Fandi menyebut anaknya hanya ABK yang bertugas sesuai atasan kapal. Berdasarkan narasi video yang diunggah Instagram Hotman, Fandi diduga baru 3 hari bekerja. Bahkan ia belum sempat menerima gaji namun kini dituntut hukuman mati. Fandi merupakan anak sulung dari pasangan Sulaiman, seorang nelayan tradisional di Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan. Keluarga ini tinggal di rumah sederhana berlabel bantuan pemerintah tahun 2024. Fandi Ramadan adalah alumnus sekolah pelayaran di Aceh tahun 2022. Selepas lulus, ia sempat menjadi nelayan bersama ayahnya di Selat Malaka sebelum akhirnya mencoba keberuntungan di sejumlah perusahaan. Pada tahun 2025, Fandi diajak agen lepas untuk bekerja di kapal Thailand dan berkenalan dengan kapten kapal Hasiholan Samosir, yang juga merupakan warga Belawan. Menurut kesaksian keluarga, Fandi selalu bertukar kabar selama proses perekrutan hingga keberangkatannya ke Thailand. Fandi dan anak buah kapal, ABK, lainnya sempat berada di hotel sebelum akhirnya berlayar menggunakan kapal Sea Dragon. Saat di perairan Thailand, sebuah kapal ikan menghampiri dan memindahkan 67 kardus ke kapal mereka. Sulaiman menegaskan anaknya sempat curiga dan meminta kapten memeriksa isi kardus tersebut karena khawatir ada bom. Namun kapten disebut meyakinkan awak kapal bahwa isinya adalah uang dan emas. Sebagai anak buah yang tak punya wewenang, Fandi tak bisa berbuat banyak. Kapal Sea Dragon kemudian berlayar menuju Indonesia. Di perairan Karimun, Kepulauan Riau, tim BNN bersama Bea Cukai menghentikan kapal tersebut. Berdasarkan dari hasil yang ditemukan sebanyak 67 kardus yang diangkut, ditemukan 2.000 bungkus plastik kemasan teh Cina merek Guanyinwang warna hijau berisi serbuk kristal sabu seberat 1,9 ton. Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Batam, Fandi Ramadan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2, Jo. Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa menilai keterlibatan Fandi dalam sindikat ini layak dijatuhi hukuman pidana mati. Selain Fandi, kasus ini juga menjerat Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Tera Ponglek Pradup, dan Werapat Pongwan alias Semerpong sebagai tersangka lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.